Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwafillah, a'azzakumullah. Hayya nastaftihud dirasah biqira'atid du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hayya nabda'ud dirasah al-an. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian bahasa Arab dasar kelas mufrad, yaitu level yang pertama. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas nahwu untuk pertemuan yang ke-1, poin yang A. Pembahasan kita kali ini adalah mengenal ilmu nahwu. Ma'rifatu ilmin nahwi. Apa itu ilmu nahwu? Ya, baik. Ilmu nahwu secara bahasa, nahwu itu secara bahasa adalah an-nahwu fil lughati huwa al-qasdu, yaitu secara bahasa nahwu itu adalah artinya menyengaja. Al-qasdu yaitu menyengaja. Jadi sengaja untuk membuat sebuah kalimat, ya, menyengaja. Kemudian secara istilah, ya, nahwu itu adalah ilmun nahwi fil istilahi huwa al-ilmu bil qawa'idil lati yu'rafu biha wadhifatu kulli kalimatin dakhilal jumlati wa dhabdu awakhiril kalimati wa kaifiyatu i'rabiha. Jadi ilmu nahwu secara istilah adalah ilmu tentang kaidah-kaidah, yaitu tentang aturan-aturan yang dapat diketahui dengannya jabatan setiap kata dalam kalimat, diketahui dengannya harokat akhir kata-kata, dan tata cara mengi'rabnya, ya. Ini pengertian ilmu nahwu secara bahasa dan secara istilah. Jadi secara bahasa yaitu al-qasdu, menyengaja. Secara istilah yaitu al-ilmu bil qawaidil lati yu'rafu biha wadhifatu kulli kalimatin dakhilal jumlati wa dhabtu awakhiril kalimati wa kaifiyatu i'rabiha, yaitu ilmu tentang kaidah-kaidah yang dapat diketahui dengannya jabatan setiap kata dalam kalimat, harokat akhir kata-kata, dan tata cara mengi'rabnya, ya. Sekarang kita contohkan untuk ilmu nahwu ini, ya. Jadi di sini kita punya sebuah kalimat atau jumlah, ya. Jalasa Muhammadun alal kursi. Muhammad telah duduk di kursi, ya. Nasara Zaidun Muhammadan. Zaid telah menolong Muhammad. Kitabu Muhammadin jadidun. Kitab Muhammad itu baru. Kalau kita perhatikan kata Muhammad ini, maka kita dapati bahwa harokat akhirnya itu berbeda-beda, ya. Untuk
kalimat yang pertama, jumlah yang pertama itu harokat akhirnya adalah dhammah, ya. Kemudian untuk kalimat yang kedua, harokat akhirnya adalah fathah, ya. Dan kalimat yang ketiga itu harokat akhirnya adalah kasrah. Mengapa dhammah, mengapa akhirnya kasrah, dan mengapa akhirnya itu fathah? Jawabannya adalah di ilmu nahwu yang akan kita pelajari. Jadi kapan itu diberi harokat akhir dhammah, kapan itu diberi harokat akhir fathah, dan kapan itu diberi harokat akhir kasroh? Jawabannya adalah di ilmu nahwu yang akan kita pelajari. Jadi di sini nanti kita akan belajar kaidah-kaidah atau aturan untuk menyusun sebuah jumlah atau kalimat. Jadi aturan-aturan dalam menyusun kalimat itu bagaimana? Setelah kita kemarin sudah memiliki mufradat, sudah memiliki kosakata, maka kita masukkan ke dalam jumlah atau kalimat. Kita buat kalimat. Nah, di situ ada kaidah-kaidahnya, tata caranya, aturan-aturannya. Itu diatur dalam ilmu nahwu. Serta nanti kita akan belajar kedudukan masing-masing kata-kata tersebut. Jalasa ini kedudukannya apa, Muhammadun ini kedudukannya apa, ala ini kedudukannya apa, al-kursi ini kedudukannya apa. Kita akan mempelajarinya di ilmu nahwu ini. Cara menyusun kalimat yang benar itu bagaimana, kemudian cara memberi harokat akhirnya itu bagaimana, kemudian kita mendeteksi kedudukan masing-masing kata ini. Nah, semuanya itu akan kita pelajari di ilmu nahwu. Jadi ilmu shoraf yang sudah kita pelajari itu kita belajar menyusun kata, ya. Kita belajar untuk mempelajari kata-kata, ya. Gudangnya kata-kata adalah di ilmu shoraf yang sudah kita pelajari. Dan sekarang kita buat kalimatnya, ya. Kita buat dalam bentuk kalimat mufradat yang sudah kita pelajari, ya. Baik, kita lanjut. Jadi sebelum kita menyusun sebuah kalimat, maka yang lebih kecil itu adalah huruf, ya, al-harful mabaniyu, yaitu huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, tha, nah, dan seterusnya. Nah, ini harus kita kuasai. Nah, kemudian dari huruf mabani itu maka kita susun menjadi sebuah al-kalimatu. Al-kalimatu itu di dalam bahasa Indonesia diartikan, diterjemahkan kata, ya. Jadi dari huruf-huruf tadi itu kita susun, dari huruf hijaiyah itu kita susun menjadi sebuah kata, ya. Dan dari kata-kata itu kita susun menjadi sebuah jumlah, al-jumlah, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia al-jumlah itu adalah kalimat, ya. Jadi di sini jangan sampai terbalik, ya. Jadi kata itu bahasa Arabnya adalah al-kalimatu, kemudian kalimat itu dalam bahasa Arab itu bahasa Arabnya adalah al-jumlah, ya, al-jumlah. Ini jangan sampai kebalik kita, ya. Jadi dari huruf hijaiyah kita susun menjadi sebuah kata. Kata itu kita kumpulkan, kita susun menjadi sebuah jumlah atau kalimat, ya. Nah, kemudian al-kalimatu, ya, kata ini terbagi menjadi 3, yaitu isim. Kalau kita al-ismu kita terjemahkan itu di dalam bahasa Indonesia adalah kata benda, ya. Kemudian
fi'il ya, al-fi'lu atau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Kemudian huruf ma'ani, al-harful ma'ani ya, ini adalah huruf yang memiliki makna. Nah, jadi kata itu terbagi menjadi 3, kalimah itu terbagi menjadi 3, yaitu al-ismu, al-fi'lu, dan al-harful ma'ani ya, huruf yang memiliki makna ya. Baik, kita aplikasikan ya, biar tidak bingung kita aplikasikan. Kita misalkan di sini kita memiliki huruf-huruf hijaiyah, ada alif, jim, sin, dal, fa, ya, dan lam ya. Ini huruf mabani ya, huruf hijaiyahnya. Kemudian huruf hijaiyah tersebut kita susun menjadi sebuah kalimat ya. Di sini kita jadikan isim as-sajidu ya, kita susun menjadi as-sajidu. As-sajidu ini orang yang sujud ya. Kemudian al-masjidu adalah tempat sujud atau kita terjemahkan dengan masjid. Kemudian fiilnya adalah sajadah. Sajadah itu artinya adalah telah sujud ya. Ini untuk fiilnya. Kemudian untuk huruf ma'aninya adalah fi. Fi di sini huruf yang memiliki makna di ya, atau di ya, memiliki makna di artinya ya. Nah, jadi untuk isim dan fiil ini sudah pernah kita pelajari di ilmu shorof ya. Jadi sajada fahuwa sajidun, sajidun di sini adalah sighat isim fa'il ya. Kemudian masjidun ya, masjidun ini adalah sighat isim zaman dan makan ya, isim zaman dan makan. Sajadah ini adalah sighat fi'il madi yang sudah kita pelajari di ilmu shorof ya. Sekarang kata-kata ini atau kalimah ini kita susun menjadi sebuah jumlah. Maka kalau kita susun menjadi sebuah jumlah, maka bisa kita susun seperti ini. Sajada sajidu fil masjidi ya. Sajada telah sujud. Siapa yang telah sujud? As-sajidu, orang yang sujud, fil masjidi, di masjid ya, di tempat sujud ya. Jadi sajada sajidu fil masjidi, orang yang sujud itu telah sujud di masjid ya. Untuk menyusun sebuah jumlah ini maka diperlukan kaidah-kaidah atau aturan-aturannya. Kemudian untuk memberi harokat akhirnya ini, mengapa ini harokat akhirnya fathah, mengapa ini harokat akhirnya dhamma, mengapa ini kasrah, dan yang lainnya, ini kedudukannya sebagai apa, ini as-sajidu sebagai apa, kedudukannya fi sebagai apa, al-masjid sebagai apa, maka kita membutuhkan sebuah ilmu. Ilmunya itu namanya ilmu nahwu ya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat memahamkan kita mengenai ilmu nahwu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.